Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue ingin memberikan sebuah informasi konten menarik seputar sejarah Korea. Nah, kalau di video sebelumnya, mungkin kalian udah ada yang nonton ya. Video sebelumnya itu judulnya tentang perjuangan kemerdekaan Korea dan konferensi internasional pada masa perang. Nah, di video kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, tapi dengan judul yang berbeda gitu ya. Judul kali ini adalah periode pendudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Korea. Oke, lanjut aja, kita langsung masuk ya ke intinya. Oke, sekarang kita lanjut aja masuk ke poin yang pertama. Oh iya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi tentang periode pendudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Korea, gue mau ngasih tahu ya, di sini gue tetap baca skrip seperti biasa gue bikin konten sejarah pada sebelum-sebelumnya. Jadi takutnya gue salah dalam menyampaikan informasi, karena ini buku ini yang diberikan oleh dosen mata kuliah gue sejarah Korea. Jadi yang udah beliau kasih materi ke gue, ilmu yang bermanfaat gitu ya, gue sampaikan lagi kepada kalian melalui konten YouTube bersama Torik Cetar gitu. Oke, lanjut. Korea Selatan pada bulan September 1945 sampai Agustus 1948. Selama Perang Dunia Kedua, sebagian besar perlawanan di Asia menghadapi pasukan Jepang dilakukan Amerika Serikat dengan pengorbanan jiwa dan juga material. Nah, sementara itu, Uni Soviet hanya menonton karena negara ini mempunyai perjanjian non-agresi dengan Jepang sampai detik-detik berakhirnya Perang Dunia II. Sampai Rusia sadar bahwa penyerahan Jepang adalah tetap pasukan Rusia dengan sampai Rusia sadar bahwa penyerahan Jepang adalah tetap ya, pasukan Rusia dengan cepat masuk ke bagian utara semenanjung Korea dari atas ya. Kalau misalnya kalian tahu peta Korea tuh, Korea Utara kan dari perbatasannya sama Cina. Nah, Rusia masuknya dari atas gitu, dari darat ya kan. Terus 15 Agustus 1945 saat penyerahan Jepang, pasukan Rusia menduduki sebagian besar Korea di bagian utara. Saat itu pasukan Amerika Serikat belum menunjukkan keberadaannya di semenanjung Korea atau di daratan Korea. Amerika belum ada, tapi Rusia udah ada. Nah, hingga sebulan kemudian, yaitu pertengahan September, baru Amerika masuk ke semenanjung Korea. Untuk mencegah pendudukan Rusia di seluruh Korea, keputusan tergesa-gesa dilakukan di Washington untuk menarik garis demarkasi yang membagi Korea menjadi dua bagian, Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, awalnya garis ini tidak dimaksudkan untuk pemisahan politik, jadi nggak ada unsur pemisahan politik sama sekali, cuman ya udah dibatasin gitu aja, tapi hanya untuk tujuan militer doang, yaitu peluncuran pasukan Jepang di Korea. Nah, ketika pasukan Jepang telah menarik diri dan pasukan Amerika Serikat serta Rusia masuk, jadi gini, daratan Korea nih, Jepang udah keluar dari Korea. Nah, daratannya itu sekarang dimasukin sama Uni Soviet dan juga Amerika gitu. Oke? Nah, Korea ini terjebak dalam kebingungan kalau di sebelumnya mereka dijajah oleh Jepang karena cuma satu penjajah doang, Jepang. Nah, tapi ini langsung dua sekaligus. Maksudnya ini ngejajah secara tidak langsung ya, bisa dibilang kayak gitu. Korea Uni Soviet masuk. Nah, di orang Korea sendiri pun kebingungan gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, rakyat Korea tidak mengharapkan dua zona pendudukan. Sebenarnya orang Korea sendiri pada saat itu nggak mengharapkan ada dibaginya dua, antara utara dan juga selatan. Karena pada masa Jepang, rakyat Korea dilarang melakukan aktivitas politik. Korea mempunyai keterbatasan dalam berbagai entitas politik pada saat Uni Soviet dan Amerika tuh masuk ke dalam Korea gitu, karena emang nggak punya pengalaman politik dalam hal itu. Nah, kemudian banyak partai politik bermunculan, masing-masing bersaing untuk mempengaruhi satu sama lain. Orang-orang Korea di perantauan yang datang kemudian turut memperkeruh keadaan pada saat itu. 5 kelompok politik utama muncul di Korea. 3 dibentuk oleh orang-orang bawah tanah, 2 datang dari perantauan, 1 dari Amerika Serikat, dan satunya lagi dari Cina nasionalis. Nah, Partai Demokratik Korea, pimpinan Kim Song-su, ada juga Song Jin-woo sama Chang Dok-su, mewakili para pemilik tanah dan orang-orang kaya. Jadi kaum Yangban ya, tahu kan, mungkin kalian tahu sejarah Korea ya, yang kaum orang-orang kaya gitu. Partai Buruh Korea dipimpin tokoh komunis yang namanya Park Hun-young. Seperti itu.
Terus berikutnya, kelompok modern pimpinan Yeongyong adalah 3 kelompok utama yang dipimpin oleh mereka yang hidup di Korea selama pendudukan Jepang. Mereka yang mendirikan pemerintahan sementara di Cina, yang di video sebelumnya mungkin kalian udah ada yang nonton, yaitu ada Kim Koo, Kim Kyun-sik juga tiba di Seoul, serta Syngman Rhee datang dari Amerika Serikat. Di antara 5 kelompok ini, Partai Buruh Komunis yang dibentuk di Seoul pada Oktober 1945 secara erat dikoordinasi oleh Korea Utara dan mendapat perintah dari Partai Komunis. Jadi yang paling bisa dibilang dikoordinasi, yang dipusatkan, diliderkan gitulah bisa dibilang pada pemerintah Partai Komunis. Jenderal John, komandan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Korea, menghadapi kondisi sulit untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Korea di tengah pergolakan politik dan ekonomi. Para pemimpin politik Korea seperti Song Jin-woo, Yoon Eun-yong, Chan Do-suk, dan Kim Koo dibunuh satu persatu, yang menunjuk situasi tak terkendali pada saat itu. Saking nggak terkendali situasinya karena bingung politik, banyak partai politik, dan hal-hal lainnya gitu ya. Rakyat Korea ketika dibebaskan dari Jepang memproklamasikan 2 Korea, yaitu Korean People's Republic dibentuk oleh tokoh sosialis Yoon Eun-yong, dan pemerintahan sementara Korea dipimpin oleh Kim Koo yang kembali dari Cina bersama kelompoknya. Nah, Syngman Rhee, presiden pertama pemerintahan sementara Korea di Cina pada tahun 1919, telah menjadi pesaing kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi udah mulai kelihatan persaingan antara partai politik satu sama lainnya di Korea gitu ya. Nah, terus berikutnya perkembangan politik awal pertama kali di Korea Selatan. Masalah politik terpenting yang dihadapi Korea Selatan dihadapi Korea Selatan tidak di Korea, melainkan di Washington. Bukan di Korea sendiri masalah perkembangan politik itu gitu ya. Banyak orang di pemerintahan Amerika Serikat yang mengganggu Korea tidak penting, terlalu mahal, atau berbahaya untuk dipertahankan. Yang banyak orang tuh menganggap seperti itu Korea pada saat itu gitu ya. Ketika kekuatan Cina nasionalis terpuruk, para ahli strategi Amerika Serikat mulai mempertanyakan pertahanan Korea Selatan pada saat itu. Kemudian menjadi nyata bahwa Korea Selatan hanya merupakan negara kecil di bawah pengaruh Barat di benua Asia yang sangat luas. Para pejabat Washington menolak memberikan bantuan dukungan finansial yang diperlukan untuk pengamanan Korea Selatan, termasuk pelatihan dan juga perlengkapan militer pada saat itu, karena mereka pikir tidak menguntungkan untuk membantu negara yang kecil di Asia gitu loh. Mereka punya pemikiran seperti itu para pejabat di Washington pada saat itu. Masalah lain yang dihadapi oleh pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea adalah pergolakan politik dan sosial yang disebabkan oleh kegagalan konferensi internasional yang di video sebelumnya udah gue jelasin gitu ya. Terus 3 kekuatan besar Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia bersepakat tanpa konsultasi dengan rakyat Korea itu tersendiri untuk memerdekakan Korea di bawah 4 kekuatan besar. 5 tahun perwalian yang mengikut sertakan Cina nasionalis dalam itu. Jadi seperti itu. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa perwalian identik dengan Indonesia secara tidak langsung gitu ya, gengs. Oke, terus berikutnya, kesepakatan Moskow ini membuat marah rakyat Korea Selatan dan hanya kelompok komunis yang mendukung gagasan tersebut. Karena ya seperti kalian tahu pada saat dulu juga kan Uni Soviet dia menganutnya komunis ya. Jadi di bagian atas di Korea. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut gitu, oke? Kesepakatan Moskow juga mendukung pembentukan komisi bersama Amerika Serikat dan Rusia yang diharapkan membantu penyelenggaraan pemerintahan demokratis Korea sementara. Komisi bersama ini diselenggarakan di Seoul bulan Maret tahun 1946 hingga Oktober 1947. Pihak Rusia menegaskan bahwa hanya pihak-pihak dan organisasi yang menyetujui perwalian diizinkan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintah se-Korea ya. Ini secara tidak langsung menyatakan setiap organisasi Korea terkecuali pihak komunis
ini akan membiarkan seluruh Korea di bawah kontrol komunis dan secara menyeluruh tidak disetujui Amerika Serikat dan kelompok nasionalis Korea. Komisi gabungan ini akhirnya dibubarkan pada Oktober 1947 tanpa mencapai kesepakatan yang deal atau yang jelas gitu. Karena ya emang nggak semua orang juga mau seluruh daratan itu komunis, dan nggak mau semua orang juga di Korea pada saat itu menganut sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Amerika. Jadi saking ketegangan satu dengan yang lain antara utara dan juga selatan. Yang di atasnya itu ada Uni Soviet dan juga Amerika gitu. Nah, mungkin kalian ada yang tahu perbatasan daerah Korea Selatan dan Korea Utara disebut dengan DMZ atau zona demilitarisasi Korea Utara dan juga Korea Selatan. Itu namanya ada di daerah Pyeongtaek. Daerah Pyeongtaek garis menanjung 38 itu teman-teman. Oke. Terus lanjut kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendirian Republik Korea. Amerika Serikat mengajukan masalah Korea ke PBB pada September 1947 untuk sebuah solusi atas Korea. November 1947 PBB menyetujui sebuah resolusi yang menetapkan bahwa pembentukan sebuah pemerintahan Korea ditangguhkan secara perwakilan terpilih rakyat Korea, dan komisi sementara PBB atas Korea dibentuk untuk memantau proses pemilu yang diadakan. Seperti itu. Uni Soviet berkeberatan terhadap resolusi PBB ini, dan pada Januari 1948 menolak untuk mengakui komisi ke dalam separuh bagian Korea. Pemilu yang demokratis diselenggarakan hanya di negara selatan Korea, yang bagian selatan nih. Pada tanggal 10 Mei 1948, 10 kursi Kongres disiapkan untuk delegasi Korea Utara. Namun, kursi-kursi tersebut tidak terisi sama sekali untuk diadakannya delegasi, karena emang nggak mau ya, beda pemahaman kan antara komunis Korea Utara dan juga di selatan. Gitu. Pemerintah menyediakan 300 kursi di Dewan Nasional Korea, tapi 100 kursi untuk Korea Utara mereka tidak ada yang datang sama sekali. Hanya 200 delegasi dari Korea Selatan yang mengisi kursi itu. Dewan memilih 21 anggota yang membuat undang-undang yang memilih Syngman-rhee sebagai presidennya atau presiden pertama. Konstitusi disetujui oleh Dewan untuk membentuk pemerintahan presidensial mengikuti model seperti Amerika Serikat, dan pemilu presiden untuk periode selama 4 tahun. Jadi satu presiden itu jabatannya selama periode 4 tahun. Dengan konstitusi yang diratifikasi oleh Dewan Nasional pada 15 Agustus 1948, Republik Korea atau Daehanminguk diproklamasikan. Syngman-rhee menduduki jabatan sebagai presiden pertama di Korea Selatan. Seperti itu awal pendirian dari Republik Korea. Terus di sini mulai muncul masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Korea. Selain bermasalah politik yang belum terpecahkan pada saat itu, banyak juga masalah dan ekonomi yang dihadapi pemerintahan militer Amerika Serikat selama berada di Korea Selatan. Periode singkatnya yaitu 3 tahun. Nah, diantaranya masalah evakuasi orang-orang Jepang dari Korea dan kembalinya orang-orang Korea dari perantauan. Selain itu, pertanian Korea Selatan dalam periode 1945 sampai 1948 mengalami keterpurukan. Nah, terus pencapaian utama pemerintah militer, ini kita udah masuk tema berikutnya ya, yaitu pencapaian utama pemerintah militer Amerika Serikat di Korea pada bulan September 1945 dan sampai Agustus 1948. Reformasi revolusioner dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di Korea dalam periode singkat hanya 3 tahun membuahkan hasil yang berarti. Beberapa konferensi yang dilakukan diantaranya reformasi dalam bidang agraria, pendidikan, struktur kelas sosial, hak asasi manusia, dan juga kebebasan untuk setiap masyarakat. Terus yang berikutnya ini kita akan ngebahas tentang reformasi agraria. Selama bertahun-tahun pengambil alihan lahan Korea secara sistematis oleh pemerintahan kolonial Jepang telah merampas tanah leluhur bangsa Korea. Hingga tahun 1945, sekitar 70-80% tanah-tanah milik orang Korea berada di tangan pemerintahan perusahaan-perusahaan atau individu orang Jepang. Pemerintahan Amerika Serikat ini menyadari bahwa Jepang telah merebut tanah-tanah tersebut secara ilegal dan secara paksa gitu ya.
Amerika Serikat menerapkan reformasi pada 1945 sampai 1948, pemerintahan Syngman Rhee pada 1949 sampai 1950. Hal ini juga dilakukan terhadap tuan tanah Korea yang memiliki tanah dalam jumlah besar. Mereka diharuskan melepaskan sebagian besar tanah mereka. Terus berikutnya, ada reformasi pendidikan. Dalam sejarah bangsa Korea mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Sebelum penjajahan Jepang terdapat 3.000 sekolah swasta yang mengajarkan pengetahuan barat meliputi matematika, sejarah, geografi, dan juga sains. Pihak Jepang membatasi bangsa Korea untuk mendapatkan pendidikan dengan cara menutup sekolah-sekolah yang ada pada saat itu. Wow. Terus berikutnya, setelah pemerintahan militer Amerika Serikat terbentuk di Korea, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membuka kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua orang sama rata, sama rasa, semua bisa ikut dalam pendidikan. Seperti itu. Terus yang berikutnya ada reformasi struktur kelas sosial. Yang pertama, ada tiga struktur kelas. Yang pertama itu ada kaum Yangban, ada Sangin, sama Sangnom. Yangban ini menguasai 80% populasi pada saat itu. Yang berikut itu ada Sangin, orang kebanyakan ya orang biasa pada umumnya. Terus yang berikut itu ada kaum Songnam, itu yang paling bawah. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita udah selesai informasinya nih, ya kan? Konten mengenai sejarah Korea dengan judul tadi itu periode pendudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Korea. Nanti di video berikutnya, di video selanjutnya, gue ingin ngebahas tentang Korea sebelum dan selama Perang Korea pada tahun 1948 sampai 1953. Tapi bukan di video ini, nanti di video terpisah, jadi tungguin aja, oke? Oke, baiklah. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga selalu bermanfaat untuk kalian semua. Jadi tambah pengetahuan mengenai Korea gitu ya, nggak cuma Korea Selatan aja, tapi seluruh daratan Korea. Oke, sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini.